Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ridho, NIM 198022444010. Di video kali ini, saya akan menjelaskan materi kekuasaan menjalankan kepemimpinan. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas dari mata kuliah kepemimpinan. Kekuasaan. Menurut beberapa teoritis kepemimpinan adalah suatu upaya mempergunakan kekuasaan untuk mempengaruhi orang lain. Menurut Talcott Parsons, kekuasaan adalah kemampuan umum untuk menjamin pelaksanaan dari kewajiban-kewajiban yang mengikat oleh unit-unit organisasi kolektif dalam suatu sistem yang merupakan kewajiban-kewajiban yang diakui dengan acuan kepada pencapaian tujuan-tujuan kolektif mereka. Dan bila ada pengingkaran terhadap kewajiban-kewajiban, dapat dikenai oleh sanksi negatif tertentu, siapapun yang menegakkannya. Di samping pengertian kekuasaan sebagai kemampuan untuk memaksakan kehendak atau kemauan kepada pihak lain, beberapa pakar mengartikan kekuasaan sebagai kemampuan untuk membatasi tingkah laku pihak lain. Karakteristik kekuasaan terdapat 5. Yang pertama, kekuasaan merupakan sesuatu yang abstrak, tidak terbaca. Yang kedua, kekuasaan merupakan milik interaksi sosial, bukan milik individu. Yang ketiga, kekuasaan memampukan atau enabling. Yang keempat, dalam interaksi sosial, nilai kekuasaan agen terhadap target nilai kekuasaan dapat disamakan dengan nilai tukar mata uang asing. Dan yang kelima, kekuasaan dapat diperoleh, bertambah, berkurang, bahkan hilang. Teori taksonomi kekuasaan. Taksonomi atau pengkategorian kekuasaan telah dilakukan oleh Max Weber. Ia mendefinisikan kekuasaan sebagai kemampuan seorang aktor untuk memahami keinginannya dalam aksi sosial. Walaupun bertentangan dengan keinginan aktor-aktor sosial lainnya, kekuasaan berhubungan dengan kemampuan untuk memberi komando atau perintah sumber-sumber dalam konteks khusus. Yang pertama yaitu kekuasaan karismatik, 2 otoritas tradisional, dan legal rasional. Teori basis kekuasaan terdapat 5. Yang pertama, kekuasaan legitimasi. Yang kedua, kekuasaan imbalan. Yang ketiga, kekuasaan paksaan. Keempat, kekuasaan ahli. Dan kelima, kekuasaan panutan. Sumber basis kekuasaan terdapat 4, yaitu pertama, posisi. Yang kedua, sifat-sifat personal. Yang ketiga, keahlian. Dan keempat, peluang. Jenis-jenis kekuasaan terdapat 4. Yang pertama, paksaan. Yang kedua, imbalan. Ketiga, persuasi. Dan keempat, pengetahuan. Kekuasaan formal atau formal power. Kekuasaan formal atau formal power adalah kekuasaan yang didasarkan pada posisi individual dalam suatu organisasi. Kekuasaan ini dapat berasal dari kemampuan untuk memaksakan atau coercive power. Yang kedua, kemampuan untuk memberi imbalan, reward power. Dan ketiga, kekuatan formal, legitimate power. Kekuasaan personal atau personal power adalah kekuasaan yang berasal dari karakteristik unik yang dimiliki seorang individu. Kekuasaan ini dapat berasal dari kekuasaan karena dianggap ahli, expert power. Kekuasaan ini timbul pada diri seseorang karena ia memiliki keahlian, keterampilan, atau pengetahuan khusus dalam bidangnya. Misalnya seorang ahli komputer yang bekerja pada sebuah perusahaan, atau seorang karyawan yang memiliki kemampuan menggunakan 2 atau 3 bahasa internasional akan memiliki expert power karena sangat dibutuhkan oleh perusahaannya.
Itu saja.